berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam, God lover yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya semuanya? Apakah dalam keadaan baik-baik saja? Doa dan harapan kami adalah saudara semua saat ini dalam keadaan sehat, bersuka cita bersama keluarga di rumah, dan tentu saja diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudara, setelah kita beraktivitas sepanjang hari ini, mungkin ada hal-hal tertentu yang masih jadi masalah dan itu mengganggu pikiran kita, membuat hati kita tidak tenang. Dan ini bisa berakibat kita tidak bisa beristirahat dengan nyenyak. Tuhan ingin kita bisa beristirahat dengan tenang, menikmati waktu yang berkualitas sehingga besok pagi kita bisa kembali bangun dalam keadaan tubuh yang segar dan kembali beraktivitas dengan baik. Oleh sebab itu Tuhan Yesus berkata kepada kita semua, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Apapun yang menjadi masalah, yang menjadi beban dalam hidupmu saat ini, mari kita hampiri Tuhan, kita bawa kepada Tuhan, percayalah kelegaan akan Tuhan berikan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang ada dalam surga, kami bersyukur karena dalam anugerah-Mu yang sempurna dalam Yesus Kristus, kami semua diberi kesempatan untuk boleh menghampiri Engkau. Bahkan Engkau mengundang kami setiap hari untuk menghampiri Engkau. Kami membawa semua beban berat hidup kami. Kami membawa hal-hal yang membuat kami letih dan lesu. Kami membutuhkan belas kasihan-Mu, kami membutuhkan hadirat-Mu, kami membutuhkan kelegaan dari-Mu Bapa. Kami sangat percaya ketika kami menghampiri Engkau, kami akan mengalaminya. Sehingga malam hari ini kami bisa beristirahat dengan baik, kami bisa tidur berkualitas, dan kami semua dalam keadaan sehat secara rohani, jiwani, dan jasmani kami. Nama-Mu dipuji, dimuliakan dalam seluruh aktivitas kami besok, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, ada orang bertanya seperti ini. Bagaimana kita memilih lagu rohani yang baik? Apakah karena iramanya yang enak, atau karena genrenya yang tertentu seperti itu yang membuat sebuah lagu rohani atau lagu pujian itu layak untuk direkomendasikan. Saudara-saudara, kalau bicara tentang lagu pujian, lagu rohani, itu pasti terkait dengan bagaimana ekspresi iman kita, pengalaman iman kita, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Oleh sebab itu yang terpenting dari lagu rohani adalah isinya, pesan yang disampaikan, syair yang ada di dalamnya. Kita bisa belajar banyak di Alkitab yang mengajarkan hal itu. Tetapi saat ini kita akan melihat sebuah lagu pujian yang ditulis oleh Musa dan isinya apa saja sehingga itu menjadi lagu pujian yang sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Ulangan pasal 32. Kalau kita pelajari Ulangan 32 ini bicara tentang nyanyian Musa. Setelah melewati perjalanan, pengalaman, dan dinamika iman yang luar biasa, Musa menulis nyanyian ini. Dan kita akan lihat ada hal-hal penting yang ada di nyanyian rohani yang dinyanyikan oleh Musa. Ada beberapa tema yang kita bisa lihat. Yang pertama, nyanyian rohani yang dinaikkan oleh Musa itu punya tema tentang siapa Tuhan. Siapa Tuhan? Kita baca ayat yang pertama sampai keempat. "Pasanglah telingamu, hai langit, aku mau berbicara, dan baiklah bumi mendengarkan ucapan mulutku. Mudah-mudahan pengajaranku menitik laksana hujan, perkataanku menetes laksana embun, laksana hujan rinai ke atas tunas muda, dan laksana dirus hujan
ke atas tumbuh-tumbuhan. Sebab nama Tuhan akan kuserukan, berilah hormat kepada Allah, gunung batu yang pekerjaannya sempurna karena segala jalannya adil. Allah yang setia dengan tiada kecurangan, adil dan benar Dia. Saudara-saudara, Musa menyebut Allah gunung batuku, gunung batuku yang pekerjaannya sempurna, jalan-jalannya adil. Allah yang setia, tidak ada kecurangan, adil, benar Dia. Jadi apa yang diungkapkan Musa lewat nyanyian pujiannya adalah mengungkapkan siapa pribadi Tuhan itu. Lagu pujian yang baik akan berisi tema yang syairnya akan mengungkapkan siapa pribadi Tuhan yang dipuji, siapa pribadi Tuhan yang disembah. Itu kalau kita mau memilih lagu-lagu rohani, terutama bagi pemimpin pujian, orang-orang yang memimpin ibadah perlu memilih lagu-lagu yang pesannya kuat, bercerita tentang siapa Tuhan yang kita sembah, siapa Tuhan yang kita layani, pribadi Tuhan itu yang diceritakan. Kemudian yang kedua, kalau kita membaca ayat yang ke-5 dan 6, kemudian 7 sampai 14. Di situ menceritakan tentang siapa manusia. Saya baca saja yang ayat ke-5 dan 6. Berlaku busuk terhadap dia, mereka yang bukan lagi anak-anaknya, yang merupakan noda, suatu angkatan yang bengkok dan belat-belit. Demikianlah engkau mengadakan pembalasan terhadap Tuhan, hai bangsa yang bebal dan tidak bijaksana. Bukankah Ia Bapamu yang mencipta engkau, yang menjadikan dan menegakkan engkau? Akan bercerita tentang siapa manusia. Dan siapa manusia ini dipahami dengan jujur. Sebagaimana Alkitab katakan bahwa setiap orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Di sini diungkapkan tentang bangsa Israel yang durhaka, bangsa Israel yang tidak tahu terima kasih, bangsa Israel yang memberontak, bangsa Israel yang hidupnya kacau balau, yang hidupnya dalam perbudakan dosa sedemikian rupa. Mereka menentang Allah. Diceritakan sebagaimana mestinya, untuk menunjukkan bahwa ini loh siapa manusia. Orang yang berdosa, orang yang memberontak, orang yang harus dimurkai Allah, orang yang lemah, orang yang tidak punya kemampuan dari dirinya sendiri untuk membebaskan dirinya dari dosa, untuk mengatasi masalah-masalah hidupnya. Manusia sepenuhnya membutuhkan Tuhan, membutuhkan belas kasihan Tuhan. Nyanyian rohani yang baik akan jujur tentang siapa manusia, tetapi dengan kesadaran bahwa manusia tanpa Tuhan akan hancur. Manusia tanpa Tuhan akan mengalami masalah hidup yang tidak terselesaikan. Manusia tanpa Tuhan akan binasa. Lagu rohani yang baik tidak hanya berbicara tentang masalah manusia. Aku sakit, aku butuh disembuhkan Tuhan. Aku ada masalah dalam pekerjaanku, aku membutuhkan pertolongan Tuhan. Aku dalam situasi yang begitu kacau, aku membutuhkan pemulihan Tuhan. Saudara-saudara, bagian itu tidak sepenuhnya salah. Tetapi harus diingat ketika bicara tentang kondisi dan keadaan manusia yang berdosa, yang lemah, harus selalu diikuti dengan kesadaran rohani. Manusia membutuhkan Tuhan, membutuhkan kasih karunia Tuhan. Tanpa Tuhan manusia binasa, tanpa Tuhan manusia celaka, tanpa pertolongan Tuhan manusia tidak akan sanggup mengatasi problem hidupnya sendiri, apalagi mengatasi dosa-dosanya. Ini nyanyian rohani Musa mengajarkan kepada kita untuk jujur sebagai manusia. Nyanyian rohani yang baik akan menolong kita jujur dengan diri kita. Jujur dengan kelemahan dan
ketidakmampuan kita menjalani hidup ini. Dan yang ketiga, kalau kita perhatikan di ayat selanjutnya, di ayat 19 sampai 27, di situ dinyatakan bahwa manusia itu tadi karena tidak berdaya, dia membutuhkan belas kasihan Tuhan. Maka nyanyian Musa itu berbicara tentang anugerah Tuhan yang disediakan bagi manusia yang mau bertobat. Kalau manusia mau bertobat, tersedia kasih karunia Allah. Saudara-saudara, ada banyak nyanyian rohani yang iramanya bagus, iramanya baik, enak didengar. Ada nyanyian rohani yang membuat orang itu cocok dengan zamannya, dengan keadaannya saat ini. Tetapi menjadi tidak baik ketika pesannya hanya berpusat pada diri manusia, untuk kesenangan manusia, dan menjadikan Tuhan itu menjadi objek yang harusnya memenuhi kebutuhan manusia saja. Bukan pesan yang tepat. Harusnya nyanyian rohani yang baik adalah bicara tentang masalah manusia yang membutuhkan kasih karunia Tuhan, yang membutuhkan belas kasihan Tuhan, dan itu akan diterima oleh manusia, dialami oleh manusia ketika dia mengambil keputusan untuk bertobat. Pesan-pesan pertobatan, pesan-pesan tentang kebutuhan yang besar bagi manusia untuk membutuhkan kasih karunia Tuhan, itu harus menjadi pesan yang ada di syair-syair lagu rohani yang dinyanyikan di gereja. Sehingga kalau kita belajar dari poin-poin yang ada, tema yang ada di nyanyian Musa itu, kita bisa menyimpulkan nyanyian rohani yang baik bercerita tentang siapa Tuhan. Tuhan yang perkasa, Tuhan yang setia, Tuhan yang penuh kuasa, Tuhan yang mengasihi manusia, tetapi juga Tuhan yang maha kudus. Dan yang kedua, nyanyian rohani yang baik itu jujur tentang keadaan manusia yang berdosa, yang lemah, yang tidak mampu mengatasi masalah-masalah hidupnya sendiri, yang membutuhkan Tuhan, yang membutuhkan belas kasihan Tuhan. Dan yang ketiga, ada pengharapan. Keadaan apapun yang dihadapi manusia, anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan tersedia. Tetapi manusia harus membuat keputusan yang tegas terhadap dosa. Dia harus mau bertobat, dia harus mau berubah, dia harus mau mentaati apa yang Tuhan firmankan. Baik, saudara-saudara, kita akan berdoa. Di antara saudara mungkin saat ini sedang mengalami situasi poin yang kedua. Saudara sadar sebagai orang yang berdosa. Saudara sadar, saudara sedang terpuruk. Saudara sedang alami situasi yang sangat berat. Dan saudara menjadi kecewa, menjadi frustasi, bahkan menjadi putus asa. Tetapi lewat tema lagu rohani yang dinyanyikan Musa, ada pengharapan, ada anugerah Tuhan untuk hidupmu. Tetapi saudara harus mau berubah, mau bertobat, mengikuti jalan Tuhan, tinggalkan jalan sendiri yang membuat saudara semakin kewalahan menjalani hidup ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur karena dalam anugerah-Mu kami senantiasa diperkaya dengan nyanyian, pujian, dengan ucapan syukur dalam seluruh hidup kami. Beri kami hikmat supaya kami semakin bijaksana di dalam memilih lagu-lagu rohani dan menyanyikannya. Bukan untuk kepuasan diri kami sendiri, tetapi untuk memuliakan Engkau, untuk menyenangkan Engkau. Bapa, saat ini kami berdoa. Mungkin di antara saudara-saudara yang bergabung dengan program Rest and God ini sedang dalam keadaan terpuruk luar biasa hidupnya. Mereka hancur, mereka tidak berdaya dengan semua kegagalan dan masalah yang sedang dihadapi.
ada harapan di dalam engkau, ada anugerah. Roh Kudus tumbuhkan di hati mereka pengharapan yang baru, iman yang baru, bahwa ketika mereka mau mengambil keputusan meninggalkan jalan hidupnya yang berdosa, meninggalkan hal-hal yang buruk, dan kembali kepada Tuhan, maka akan terjadi pemulihan. Tuhan akan menolong, Tuhan akan mengubahkan hidup mereka. Tidak ada satu masalah yang tidak bisa diselesaikan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada di antara saudara-saudara juga sedang terikat dengan dosa tertentu, ingin keluar dari ikatan dosa itu tetapi mengalami kesulitan, gagal lagi, biarlah itu memberi mereka kesadaran bahwa tidak ada satu orang pun sanggup membebaskan dirinya dari belenggu dosa-dosanya kecuali anugerah Tuhan Yesus menjamah hidupnya. Tuhan bekerja kepada setiap saudara-saudara yang sedang bergumul, sedang terikat dengan dosa-dosanya. Jamah, berikan kebebasan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga mereka alami kemerdekaan yang baru di dalam Kristus untuk menjalani hidupnya di jalan Tuhan dalam kebenaran Tuhan. Terpuji namamu dalam segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami semua. Namamu semakin dipuji dan dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, kalau saudara sedang mengalami pergumulan membutuhkan dukungan doa, silahkan saudara menuliskan pergumulan saudara ke nomor telepon yang tertera di layar saudara. Tim doa kami akan mendukung saudara dalam doa. Tetap berharap, tetap percaya, apapun keadaannya selalu ada pertolongan Tuhan. Kuasa Tuhan tidak pernah gagal untuk menolong kita. Kalau saudara ingin memberikan komentar, silahkan menuliskannya di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Kami tunggu. Mazmur 4 ayat 8 sampai 9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam.